Baik, selamat malam Bapak Fahir. Saya Ega Nikola Susura. Saya ingin bertanya nih Pak, karena latar belakang saya kan insan pariwisata nih Pak. Kalau kita lihat bahwa industri pariwisata ini kan challenge-nya sangat besar nih Pak di era-era pandemi ini, transisi ini. Nah, apa saja sih yang menjadi tantangan sebagai Bapak sebagai diplomat nih saat mungkin Bapak pas lagi menjadi dubes atau Wamenlu, apa saja tantangan besar untuk memajukan pariwisata Indonesia kepada dunia, yang dimana sekarang kan tantangan tantangan di negara kita banyak, seperti ada krisis krisis ekonomi, ataupun ada juga misalkan kayak perang Rusia Ukraina dan lain sebagainya, seperti seperti contoh kayak kemarin juga ada pembatalan Piala Dunia U20 juga di Indonesia ini, di Bali dan juga Jawa Tengah. Nah, apa sih tantangan pariwisata untuk dapat memajukan diplomasi pariwisata di Indonesia ini, sama bagaimana cara kita juga dapat mempromosikan pariwisata Indonesia dengan melalui kerjasama antar negara. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Iya, Cina itu ada setiap tahun punya wisatawan sekitar 120 juta. Keluar negeri ya, bayangkan ya. Jadi ada 120 juta wisatawan Cina yang bepergian ke luar negeri. Saya melihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah cukup baik, anunya ya, kebijakannya ya. Misalnya dengan 10 Bali. Itu sudah bagus, artinya karena ada dua sih yang menjadi prasyarat ya, prasyarat orang datang. Satu adalah kemudahan, yang ketiga adalah hospitality. Jadi, nah kenapa Bali disukai misalnya, selain tentu adalah sudah dikenal ya, sudah dikenal. Itu karena kemudahan. Kemudahannya antara lain adalah connectivity. Berapa banyak penerbangan internasional yang langsung ke Bali? Itu kan kemudahan namanya, connectivity. Terus kemudian infrastrukturnya. Nah, itu juga menjadi bagian dari kemudahan. Belum kita berbicara mengenai hospitality. Hospitality itu adalah orang merasa tidak gitu loh Pak, tidak khawatir, atau warganya friendly lah gitu. Nah itu dengan sendirinya itu akan memiliki daya tarik. Artinya balik lagi, pertama, do have that two faktor gitu. Dua faktor itu yang, nah kalau kita itu kan destinasi kita banyak sekali kan. Bayangkan hampir semua provinsi itu punya destinasi. Nah, bagi orang tertentu kan itu jadi pilihan. Nah, pilihan biasanya kalau orang-orang bule itu, bule dalam pengertian yang ya, dia kan lebih melihat kepada alam, nature lah gitu. Ada keunikan-keunikan. Tapi kalau negara-negara berkembang, kita lihat aja lah yang dari Asia Tenggara misalnya, yang wisatawan dari situ. Yang dia lihat adalah berbeda. Jadi memang target kita untuk masing-masing negara itu berbeda. Nah, diplomasi pariwisata juga harus seperti itu. Diplomasi kita dengan Malaysia akan berbeda dengan diplomasi kita dengan katakanlah dengan Inggris misalnya, di dalam menarik wisatawan. Nah, jadi tapi dua faktor tadi itu sangat cukup menentukan lah di dalam
untuk menarik kunjungan wisatawan. Nah, karena itu sebenarnya kalau ini kan kita buka baru katakanlah di Danau Toba misalnya. Nah, Danau Toba itu harus banyak mengimpor orang Bali ke sana itu. Karena hospitable itu penting, hospitality itu penting. Nah, belum lagi kita berbicara mengenai infrastrukturnya. Tapi ya kita bersyukur bahwa dari waktu ke waktu memang meningkat. Ya tentu ketika makin banyak wisatawan, makin banyak juga tantangan dan problematiknya. Bali saja, wah itu luar biasa itu. Bayangkan sekarang. Kan baru-baru ini misalnya banyak yang bekerja secara ilegal misalnya. Itu salah satu. Banyak sekali tuh Pak Sur. Ya, salah satu dari tantangan. Jadi, tapi pada saat yang sama berkembang misalnya wisatawan Rusia kan banyak sekali. Bahkan Rusia dan Ukraina di Bali gak berantem tuh, temenan malah. Nah, ini bagian dari jadi itulah beberapa catatan terkait bagaimana diplomasi kita, tetapi tidak harus sama diplomasi kita untuk satu negara dengan negara lain, karena mereka minat plus kecenderungannya berbeda. Kira-kira itu. Gitu, Ega. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.